Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cak Krisna Art. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belakraan mengunjungi salah satu situs cagar budaya yang ada di Surabaya, yaitu Pintu Air Jagir. Yuk, langsung saja kita cus. Nah, Pintu Air Jagir ini merupakan salah satu bangunan di kota Surabaya yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, teman-teman. Nah, bangunan ini terletak di kawasan Wonokromo, tepatnya di Jalan Jagir. Nah, sebagai pintu air, pintu Jagir air ini berfungsi sebagai pengendali banjir. Nah, perlu diketahui teman-teman, Kalimas merupakan pecahan atau anak sungai dari Sungai Berantas. Kalimas ini dimulai dari pintu air Melirip yang ada di Mojokerto, kemudian melintasi pinggiran Sidoarjo, Gresik, dan masuk ke Surabaya melalui wilayah Warugunung. Selanjutnya, Kalimas melewati wilayah Jambangan, Karah, Gunung Sari, dan masuk wilayah Wonokromo. Nah, sampai di wilayah Wonokromo ini, Kalimas pecah ke arah utara menuju pusat kota Surabaya yang nanti akan bermuara di pelabuhan Tanjung Perak, dan ke arah timur yang nanti akan bermuara di kawasan wisata mangrove Wonorejo, teman-teman. Nah, sebagai pecahan Kali Berantas, Kalimas memiliki debit air yang cukup tinggi, teman-teman. Tingginya debit air ini tentu akan berdampak pada daerah yang berada di hilir, yang dalam hal ini adalah kota Surabaya. Nah, sudah sejak lama sekali luberan air dari Kalimas ini menyebabkan banjir di pemukiman penduduk Surabaya. Sebagai sebuah kota yang berada di muara sungai, penduduk Surabaya dan begitu juga pemerintah kolonial Belanda banyak melakukan pembangunan di sepanjang Kalimas. Nah, selain itu perlu diketahui juga teman-teman, pada zaman dulu muara Kalimas yang berada di Tanjung Perak sekarang merupakan tempat perdagangan yang ramai, teman-teman. Nah, jika banjir melanda melalui Kalimas ini, tentu perniagaan di muara Kalimas akan terganggu dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, pemerintah kolonial Belanda yang resah dengan hal itu berusaha untuk menanggulanginya. Awal sekali pemerintah kolonial Belanda membangun kanal sepanjang 5 km untuk memecah debit air Kalimas. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah pintu air yang berfungsi untuk mengatur debit air Kalimas yang masuk ke kota Surabaya. Nah, pintu air Jagir ini dibangun pada tahun 1917 oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda bernama Kosman Citroen. Bangunan ini bergaya Art Deco dengan 4 buah pilar yang menjulang setinggi kurang lebih 5 meter. Pilar-pilar ini saling terhubung pada bagian atap. Pada bagian atap bangunan ini terdapat ruang mesin yang berfungsi untuk menggerakkan pintu air.
Nah, sedangkan pada bagian bawah bangunan ini dibuat dari batu-batu kali yang kokoh. Pada bagian bawah inilah aliran air dibagi ke dalam 3 lorong dengan masing-masing lorong memiliki pintu air. Nah, karena berfungsi sebagai penahan air, tentunya bagian pondasi ini dibangun dengan kokoh, teman-teman. Nah, pintu air Jagir ini juga dilengkapi dengan jembatan berukuran kurang lebih 3 meter yang menghubungkan jalan Jagir dengan jalan Penjernihan ya teman-teman. Jembatan ini tentunya digunakan untuk memudahkan pengawasan. Nah, apabila debit air Kalimas tinggi, maka pintu air tersebut akan dibuka sehingga debit air yang melintasi kota Surabaya akan berkurang. Dan kota Surabaya terhindar dari banjir akibat luapan Kalimas. Nah, pada malam hari bangunan pintu air Jagir ini terlihat begitu indah teman-teman, sebab pada bangunan ini dipasang lampu sorot yang berfungsi untuk mempertegas fasad bangunan. Dari jauh akan terlihat betapa megah bangunan ini. Meski sekarang usianya sudah lebih dari 1 abad, pintu air Jagir ini masih berfungsi dengan baik. Bangunan ini sekarang dikelola oleh PDAM Surabaya dikarenakan fungsinya sebagai penyedia pasokan air di Surabaya. Perawatan terhadap bangunan dan mesin dilakukan dengan baik sehingga sampai sekarang bangunan ini mendatangkan banyak manfaat kepada penduduk Surabaya. Oh ya, pintu air Jagir ini ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya nomor 88-402-104-1996 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1996. Nah, kalau teman-teman mau berkunjung kemari, teman-teman bisa mengaksesnya melalui Jalan Ngagel dari arah utara. Nanti sebelum jembatan Wonokromo, teman-teman bisa berbelok ke arah timur, melewati Jalan Ngagel Tirto, kemudian Jalan Penjernihan, dan sampailah teman-teman di pintu air Jagir. Atau kalau sekedar untuk menyaksikannya, teman-teman bisa melihatnya langsung dari Jalan Jagir. Dari arah barat, setelah melintasi perlintasan kereta api Wonokromo, akan nampak bangunan pintu air ini. Nah, sekian dulu teman-teman edisi belak-belakan kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya untuk mendapat update video terbaru lainnya yang menarik. Terima kasih sudah menonton.